Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai Provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, wilayah yang dikenal dengan keindahan alamnya ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sejarah yang amat panjang. Bahkan menurut catatan dari sejarawan George Chaudes, sebelum abad pertama, banyak pelaut dari India yang telah berdatangan ke Wangka atau sekarang Pulau Bangka. Wangka sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti timah. Nama Wangka juga disebut dalam sebuah karya sastra Buddha yang ditulis pada abad ketiga Masehi atau Mahanaim Desa. Selain Wangka, karya tersebut juga menyebut nama wilayah-wilayah lainnya seperti Suwarnabhimi yang diidentifikasikan sebagai Sumatera. Kemudian disebut juga wilayah Jawa. Sejarah Pulau Bangka juga dapat ditelusuri melalui prasasti kota kapur peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan dibuat pada abad ke-7 tepatnya tahun 68 Masehi. Setelah Depati Barin wafat, perjuangannya dilanjutkan oleh sang anak Depati Amir. Perlawanan Depati yang menggema di seantero Pulau Bangka membuat Belanda kewalahan dan mengganggu bisnis penambangan timahnya. Atas alasan tersebut, Depati Amir ditangkap dan diasingkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk mengenang jasanya, nama Depati Amir diabadikan sebagai nama bendera kebanggaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bandara Depati Amir. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Belanda yang belum rela mengakui kemerdekaan Indonesia membentuk Dewan Bangka Sementara atau Volopiki Bangkarat pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1948 terjadi penggabungan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam satu federasi, yakni Federasi Bangka Belitung Riau atau Babiri. Tahun 1950 negara federal dibubarkan dan Bangka Belitung kembali ke NKRI. Selanjutnya, wilayah Bangka Belitung diserahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan status sebagai kabupaten yang memiliki 5 kewedaan dan 13 kecamatan di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 156 LN 1956 atau TLN 1091. Meski begitu, masuknya wilayah Bangka Belitung ke dalam Provinsi Sumatera Selatan tidak lantas membuat masyarakat bumi serumput sebalai puas. Masyarakat tetap menginginkan Bangka Belitung menjadi wilayah otonom setingkat provinsi. Alasannya demi mengakselerasi pembangunan di Bangka Belitung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, perjuangan masyarakat Bangka Belitung membuahkan hasil, di mana pada tanggal 21/2000, pemerintah Republik Indonesia memulai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 menetapkan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanggal 21 November kemudian juga diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Upacara adat yang ada di Bangka Belitung. 1. Buang Jung. Upacara Buang Jung adalah tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh suku Sengkak. Masyarakat setempat percaya bahwa upacara Buang Jung ini dapat memberikan keselamatan kepada para nelayan saat mencari hasil tangkapan di laut.
2. Perang Ketupat. Perang Ketupat merupakan salah satu tradisi unik dan menghibur di daerah Bangka Belitung. Biasanya tradisi ini diselenggarakan setiap awal tahun baru Islam pada tanggal 1 Muharram. Dalam melaksanakan tradisi ini, warga setempat akan berkumpul di pantai untuk berpartisipasi dalam tradisi satu ini. 3. Nuju Jerami. Nuju Jerami merupakan sebuah upacara peringatan yang diadakan oleh penduduk di daerah Lom, khususnya di Dusun Air Abik dan Dusun Pejam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat pada bulan purnama, mengikuti kalender Cina atau setiap bulan April dalam kalender Masehi. 4. Rebo Kasam. Rebo Kasam merupakan sebuah ritual yang berasal dari masyarakat Melayu pesisir pantai di Kabupaten Bangka. Upacara Rebo Kasam ini adalah hasil akulturasi dari nilai-nilai religius, legenda, dan mitos nenek moyang masyarakat Bangka. 5. Maras Tahun. Awalnya upacara Maras Tahun hanya digelar untuk memperingati hasil panen petani padi di Kabupaten Bangka Belitung. Namun, saat ini tujuan upacara tersebut tidak hanya terbatas pada peringatan hasil panen padi saja, melainkan juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat Bangka Belitung baik kepada petani maupun nelayan. 6. Mandi Belimau. Mandi Belimau merupakan ritual adat yang dijalankan oleh warga Bangka Belitung sebagai bentuk penyucian diri menyambut bulan Ramadan. Upacara ini merupakan warisan leluhur dan telah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat setempat. 7. Sepintu Sedulang. Sepintu Sedulang adalah semboyan dan moto yang menggambarkan semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong di kalangan masyarakat Pulau Bangka Belitung. Tradisi ini dilakukan saat pesta kampung dengan membawa dulang atau nampan yang berisi makanan untuk disajikan kepada tamu atau siapapun yang hadir di masjid. 8. Cimbeng. Para peziarah biasanya datang ke makam tersebut dengan membawa sesaji seperti samsang, samko, dan cai coy. Pada makam leluhur masing-masing akan diterangi oleh lilin dan diletakkan uang kertas palsu yang biasa disebut dengan kimchin. 9. Pehcun. Tradisi Pehcun yang diadakan untuk memperingati dinasti Chow 340 sebelum Masehi. Tradisi ini biasanya diselenggarakan di sepanjang pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat 2 ritual dalam tradisi ini, yaitu membuat nyukcun sejarah simbolis ke laut dan mandi air laut di terik matahari. 10. Baripat Barigol. Salah satu lagi tradisi yang menarik dan dari Kepulauan Bangka Belitung ialah Baripat Barigol. Tradisi ini membuat permainan dan ketangkasan dengan menggunakan rotan sebagai senjata. Pemenang pertandingan ini ialah si peserta yang terkena pukulan rotan paling sedikit. 11. Nirap Nanggok. Nirap Nanggok adalah kegiatan mengambil ikan di sungai yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya kegiatan ini hanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan telah menjadi rutinitas setelah musim kemarau tiba. 12. Makan Bedulang. Makan Bedulang merupakan tata cara penyajian makan khas Pulau Bangka Belitung, khususnya belantu julukan yang melekat untuk wilayah selatan Pulau Belitung. Ragam acara dan ritual adat masih menggunakan makan bedulang sebagai satu kewajiban dalam tata penyajian makanan. Satu dulang disajikan untuk 4 orang. 13. Nganggung. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga. Tradisi ini bertujuan mempererat tali silaturahmi sesama warga supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. 14. Ruah. Ruahan dapat diartikan sebagai momen untuk mengenang para leluhur, orang tua, saudara, atau kerabat lain yang telah meninggal dunia dengan mengirimkan doa. 15. Maulid Nabi. Di Bangka Belitung, Maulid Nabi digelar dengan acara nganggung bersama. Dalam tradisi nganggung, hampir semua masyarakat ikut dalam kegiatan ini, sehingga nganggung bermakna menjaga tradisi, silaturahmi, memperkuat persaudaraan, membagikan rezeki kepada yang membutuhkan, dan memperingati hari besar agama Islam. 16. Sembayang Rebut. Bagi masyarakat Tionghoa, makna ini sembayang rebut yaitu selain sebagai wujud laku bakti, juga supaya dapat menghindari kenaasan selama tahun tersebut dengan meminta perlindungan leluhur.
Makanan tradisional khas Bangka Belitung. 1. Lempah kuning. Lempah kuning khas Bangka Belitung, ikan berkuah asam yang menyegarkan. Lempah kuning termasuk salah satu kuliner khas Bangka Belitung yang terkenal dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Hidangan ini disajikan berkuah dengan bumbu rempah yang khas. 2. Mie Bangka. Mie Bangka masyarakat Bangka dikenal sebagai mien, merupakan pengaruh dari kuliner orang Hap. Seiring dengan merantaunya orang Bangka ke berbagai daerah, hidangan mie khas Bangka tersebar di banyak daerah Indonesia. 3. Belacan. Terasi atau belacan adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan atau udang rebon yang difermentasikan, berbentuk seperti adonan atau pasta dan berwarna hitam coklat. Kadang ditambah dengan bahan pewarna hingga menjadi kemerahan. Terasi merupakan bumbu masak yang penting di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Terasi memiliki bau yang tajam di Indonesia. Di Indonesia, terasi biasanya digunakan untuk membuat sambal terasi, tetapi terasi juga digunakan sebagai penyedap masakan dalam berbagai resep tradisional Indonesia. 4. Lakso. Lakso adalah hidangan mie gurih khas Indonesia yang disajikan dalam kuah berbahan santan, kelapa berwarna kekuningan yang gurih, biasanya dicampur dengan ikan dan ditaburi bawang goreng. Pakaian pengantin tradisional khas Bangka Belitung. 1. Pakaian paksian. Pakaian paksian adalah busana pengantin yang khas dari kota Pangkal Pinang. Pakaian ini untuk mempelai wanita adalah baju kurung merah yang biasanya terbuat dari bahan sutra atau buru yang pada masa awalnya disebut baju setting, dan kain yang dipakai adalah kain bersusur, kain lasem atau disebut juga dengan nama kain cual. Bagian kepala memakai mahkota yang dinamakan paksian. 2. Kain cual. Kain cual adalah kain tenun tradisional Bangka Belitung. Kain cual dibuat seperti kerajinan congket, tetapi yang motifnya adalah tenun ikat. Motif tenun cual antara lain susunan motif corak penuh dan motif ruang kosong jandi bekecah. Cual Bangka dahulu dikenal dengan nama limar muntok. Rumah adat Bangka Belitung. Rumah adat Rakit Limas. Rumah Rakit Limas adalah rumah adat dari Bangka Belitung. Rumah adat Rakit Limas banyak dikenal sebagai rumah adat dari Bangka Belitung. Namun secara garis besar, rumah adat di Bangka Belitung terdiri atas 3 jenis, yaitu rumah rakit, rumah limas, dan rumah panggung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.